Pada tahun 1566, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar mengirim surat ke Istanbul. Dan pada baris ke-69 sampai ke-71, Sultan Aceh ini menyatakan baiatnya kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Dengan bersungguh-sungguh, kami meminta agar Padishah atau Khalifah tidak lagi memandang saya, hambanya di tanah Aceh ini, sebagai penguasa yang independen, melainkan sudi menerima saya sebagai hambanya yang miskin dan rendah, yang dapat berkuasa berkat kemurahan hati Sang Padishah, Sang Pelindung dunia, naungan Allah di muka bumi, dengan jalan yang tiada berbeda dari Gubernur Mesir, Yaman, atau para bey di Jeddah dan Aden. Sultan Selim kedua tatkala mendengar membaca surat dari Aceh ini, di mana surat Aceh ini itu selain memberikan baiat, dia itu juga meminta pertolongan kepada Khalifah Amirul Mukminin sebagai pelindung dunia Islam global agar mengirim sejumlah persenjataan kapal perang, ahli-ahli militer kemana? Ke Aceh untuk menghadapi Portugis yang saat itu sedang menguasai Selat Malaka. Begitu. Nah, akhirnya apa? Bahkan Sultan Selim kedua itu menyebutkan Aceh itu sebagai wilayati Aceh. Wilayat itu asal katanya dari bahasa Arab, wilayah. Wilayah itu kalau dalam istilah tata negara Islam merupakan provinsi. Gitu. Jadi di sini Sultan Selim kedua, Khalifah Utsmani ini menyebut Aceh itu sebagai provinsi, wilayati Aceh. Atau dalam arsip yang lain disebut wilayatul Hind. Kemudian kalau dari segi kerjasama militer, itu dengan ditandai dengan pengiriman artileri perang yang cukup luar biasa, yang bahkan sampai yang namanya meriam-meriam monster dalam meriam penghancur, dan kemudian tim ahli pembuat meriam yang dikirimkan dari Turki ke Aceh Darussalam. Tapi qadarullah ternyata saat itu terjadi pemberontakan di daerah Yaman. Pasukan-pasukan yang seyogyanya dikirim ke Aceh itu dialihkan ke Yaman. Walaupun dialihkan ke Yaman untuk memadamkan pemberontakan di sana, tapi tatkala pemberontakan itu selesai, apakah misi ke Aceh itu tetap berlanjut? Lanjut, tetap berlanjut. Nah, akhirnya sejarah mencatat bahwasanya ada 2 kapal galeon, 2 kapal perang besar yang dimana isinya merupakan perwira-perwira ahli militer dari Utsmaniyah dikirim ke Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Nah, dan ini menurut Profesor Amirul Hadi jumlahnya 400 Janissaries, tentara elit Utsmaniyah, dikirim ke Aceh. Selama masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Aceh melancarkan serangan besar-besaran ke Malaka demi menghancurkan Portugis. Serangan-serangan itu dilaksanakan pada tahun 1537, 1564, dan 1568. Pada serangan yang ketiga di tahun 1568, armada raksasa berkekuatan 15.000 Ghazi Aceh, 400 Janissaries dari Khilafah Utsmaniyah, dan 200 meriam monster karya para ahli senjata Utsmaniyah berangkat ke Malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Portugis yang bercokol di Malaka benar-benar kewalahan dan hancur berantakan ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan Aceh. Walau demikian, Portugis berhasil bertahan karena dibantu oleh sekutu-sekutunya dari Johor dan Kedah. Banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun pihak Portugis. Begitu pula ada beberapa Janissaries Utsmaniyah yang turut gugur dalam jihadnya di kawasan Nusantara ini. Ada satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini, Bandar Aceh Darussalam, itu Kampung Bitai. Itu tempat para
tentara-tentara Turki syahid. Kemudian dimakamkan di Bitay. Mungkin kita melihat juga dari segi numismatik atau mata uangnya, banyak sekali dirham-dirham Turki Utsmani kita temukan di sini. Ini adalah Gampung Pande, sebuah rawa kumuh yang terletak di tepi pantai Kutaraja, Banda Aceh. Semenjak tahun 2006, tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah dan tinja. Kemudian sempat pula ingin dibangun di atasnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL oleh Pemda setempat. Namun siapa sangka, di tempat yang nasibnya begitu menyedihkan hari ini, di tahun 2013 lalu, telah ditemukan tidak kurang dari 6.000 keping dinar dan dirham yang dicetak oleh Khilafah Utsmaniyah dan Kesultanan Aceh. Dari Sultan Sulaiman Al-Kanuni kita temukan di sini. Kemudian Sultan Murad juga kita temukan di sini. Gampung Pande yang merupakan salah satu kawasan Islam tertua di Aceh, di mana di sanalah terdapat ribuan makam tokoh-tokoh penting Islam yang datang dari seluruh penjuru negeri. Dan beginilah nasibnya sekarang, terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya, tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya. Walau demikian, kenangan tentang mereka takkan pernah hilang dan akan terus teringat oleh anak cucu kita. Mereka akan terus mengingat bahwa orang tua kita dahulu, para penguasa kita yang saleh dulu, pernah menyatakan baiatnya kepada Amirul Mukminin, khalifahnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni. Dialah Al-Ghazi, sang petarung di jalan Tuhan semesta alam, penentang kaum kafir dan musyrikin, pecinta kaum fakir dan miskin, Sultan Alauddin Riayat Shah, naungan Allah di muka bumi, putra Sultan Ali Mughayat Shah. Semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kediamannya.